Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas besar yang kita buat dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu pembuatan games berupa games kuis yang isinya itu adalah pengetahuan umum sekolah dasar. Nah, kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Rafilzan, lalu ada anggota kelompoknya itu Muhammad Insan Taufik, Muhammad Fajar Dirgantara, dan juga Nazwa Yakzania Imtiaz. Ya, selanjutnya adalah ada deskripsi dari games kami. Games kami ini bernama Games Quiz yang berupa games materi sekolah dasar. Game quiz ini tentang pengetahuan umum yang dapat melibatkan pemaparan pertanyaan-pertanyaan dari beragam kategori seperti sejarah, ilmu pengetahuan, sastra, dan pengetahuan umum lainnya. Pemain-pemain juga harus menjawab pertanyaan dengan benar untuk memperoleh poin. Game ini dapat dimainkan secara individu, lalu game ini juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan umum dari anak sekolah dasar kelas 1 sampai 6 SD. Games ini berbentuk kuis berupa pilihan ganda di mana masing-masing kuis yang kami buat ini terdapat waktu batas sekitar 10 detik. Game ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kognitif pada anak, dan anak juga dituntut untuk dapat dengan cepat menyelesaikan soal yang diberikan. Kemudian, game ini juga dapat menjadi evaluasi bagi siswa terhadap pemahaman-pemahaman umum. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah materi yang terdapat dalam codingan. Dalam codingan ini kami menggunakan beberapa materi yang telah kami pelajari, yaitu metode yang berupa main method dan juga metode yang lain, kemudian variabel dan tipe data, pengkondisian if, else, dan lain sebagainya. Selanjutnya array dan juga inheritance, serta kami juga uh, juga terdapat sintaks-sintaks umum pada Java lainnya. Nah, berikutnya adalah sasaran user atau target audience dari game yang kita buat sendiri adalah dari rentang umur 7 sampai 12 tahun atau yang menempuh pendidikan di sekolah dasar kelas 1 sampai 6. Karena game yang kami buat ini mencakup pertanyaan-pertanyaan dari wawasan atau pengetahuan umum yang cocok sekali ditanyakan atau digunakan kepada pengguna, yaitu di antara umur 7 sampai 12 tahun atau sekolah dasar kelas 1 sampai 6, yang gunanya untuk menambah wawasan mereka dan juga menguji pengetahuan mereka tentang wawasan umum. Selanjutnya ada demo aplikasi. Di sini aplikasi kita sebagai game quiz. Aplikasi ini akan menampilkan soal-soal dan kita harus memilih soalnya dengan benar. Jadi di sini jika kita memilih soalnya benar, soal itu akan berwarna hijau, dan jika salah akan berwarna merah. Di sini kita juga menggunakan timer, yaitu timer 10 detik, dan jika timer sampai 0 berarti salah. Dan misalnya sudah selesai, aplikasi kita akan menghasilkan hasilnya. Dan di sini jika benar semua akan mendapatkan 100%. Nyampe situ saja demo aplikasi. Baik, selanjutnya adalah untuk penjelasan source code dari aplikasi game quiz yang kita buat. Nah, pertama-tama itu di atas ada import packages, yaitu ada 3. Yang pertama java.awt.event.arteris, ada java.awt.arteris, dan juga java x.swing.arteris. Nah, gunanya ini untuk mengimport package-package yang untuk menggunakan GUI yang akan digunakan di game yang kita buat. Lalu di kelas quiz sendiri, yang pertama ada public class quiz yang mengimplementasikan action listener. Action listener ini gunanya untuk merupakan interface yang gunanya untuk menerima action events. Lalu berikutnya adalah penggunaan array di game ini, yaitu array yang pertama adalah array pertanyaan yang berupa string. Array ini merupakan array satu dimensi. Nah, array ini isinya adalah list pertanyaan yang akan digunakan ada di game ini. Lalu yang kedua adalah array opsi berupa string, dan array ini merupakan array 2 dimensi. Array ini berisi opsi-opsi dari pertanyaan yang ada pada game ini. Lalu terakhir ada array jawaban berupa karakter, yang ini array 1 dimensi juga, yang berisi jawaban yang benar dari pertanyaan yang ada di game ini. Lalu berikutnya adalah pendeklarasian variabel-variabel yang digunakan pada game ini. Yang pertama ada variabel menebak berupa karakter, ada variabel answer berupa karakter, indeks berupa integer, pertanyaan benar berupa integer yang diset ke 0, total pertanyaan berupa integer yang diset ke 4, hasil berupa integer, dan juga detik berupa integer yang diset ke 10. Lalu berikutnya adalah pendeklarasian membuat objek, yaitu untuk membuat GUI-nya.
Yang pertama ada JFrame. JFrame ini gunanya adalah untuk membuat object frame buat GUI. Lalu ada JTextField. JTextField ini gunanya untuk mendisplay teks. Lalu ada JTextArea, itu object frame untuk mewadahi pertanyaan. Lalu ada JButton. JButton ini ada 4, yaitu dari button A sampai button D, yang gunanya adalah untuk objek tombol untuk merespon event. Lalu ada JLabel. JLabel juga ada answer label A sampai answer label D, gunanya untuk objek label untuk mendisplay pertanyaan dan juga jawaban. Lalu ada JLabel time label untuk mendisplay teks time. Lalu ada JLabel detik left untuk mendisplay timer hitungan mundur. Lalu ada JTextField number right, itu mendisplay teks jumlah pertanyaan benar, dan juga JTextField percentage, yaitu persentase dari jumlah pertanyaan yang benar. Lalu berikutnya ada pembuatan object timer menggunakan action listener juga, dan setelah itu ada method overriding yang dengan sintaksnya add override. Di bawahnya adalah public void action perform. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GUI frame quiz kita. Di sini kita memakai import JF Swing. Di sini ada sintaks import JF Swing-nya, itu set default close operation, set size, set content pane, set layout, set resizable, dan lain-lainnya. Dan untuk di sini ada code block untuk frame atau border teks nomor pertanyaannya. Lalu di sini ada code block juga untuk border atau frame untuk teks pertanyaan. Lalu di sini ada border untuk event tombol, dan tombol-tombol itu ada button A atau tombol pilihan A, terus ada tombol pilihan B, tombol pilihan C, dan D. Selanjutnya ada label pertanyaan. Di sini di mana teks pertanyaan akan ada. Jadi label A pertanyaan A, terus label B pertanyaan B, label C pertanyaan C, dan label D pertanyaan D. Lalu di sini ada text timer untuk hitung mundur. Jadi setiap program memanggil hitungan mundur akan berubah nomor. Lalu di sini ada label text timer ya. Di sini lebih ke background untuk teksnya. Lalu ada teks rasio benar salah untuk hasil di akhir, rasio berapa per berapa. Misalnya benar 3 berarti 3/4. Misalnya benar 2 2/4. Lalu ada teks persentase. Di sini ada set bound, set background seperti yang sebelumnya, dan ini untuk teks persentasenya. Dan di sini ada sintaks-sintaks untuk memanggil objek-objek GUI-nya agar muncul. Dan diakhiri dengan memanggil pertanyaan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah method void yang bernama method next question. Dalam metode ini berisi apabila indeks melebihi total pertanyaan, maka ia akan mendisplay hasil. Namun, jika tidak, maka ia akan mendisplay soal dengan indeks keberapa, kemudian pertanyaan dengan indeks yang keberapa. Selanjutnya, ia akan mendisplay label A hingga D. Untuk berikutnya merupakan method override yang berupa method void yang bernama method except perform. Dalam metode ini berisi button A hingga B yang bernilai false. Jadi apabila kita mengklik button, misalnya button A, maka jawaban kita tersebut benar apabila jawaban itu sama dengan jawaban yang ada indeks. Kemudian pertanyaan benar akan bertambah. Begitu juga dengan button B, C, dan D. Kemudian ia akan mendisplay jawaban. Oke, yang berikutnya adalah public void display answer, di mana metode ini berfungsi untuk ngedisplay dari pertanyaan. Dia akan men-stop dulu button yang udah ada tadi. Lalu kalau misalnya jawabannya lalu ada pengkondisian di mana apabila jawabannya salah, dia akan menampilkan background color-nya itu warna merah gitu. Lalu lalu ada override, di mana override ini berfungsi untuk mengulang metode yang membuat ulang metode yang ada pada superclass di subclass atau anak kelas.
Lalu dia apabila jawabannya benar, tadi button atau labelnya itu berubah jadi warna hijau. Lalu dia akan menampilkan public void hasil, di mana dia akan men-stop button yang udah tampil tadi, lalu akan kode yang ada akan menjalankan pertanyaan benar, di mana variabelnya itu atau tipe datanya harus integer, lalu dibagi dengan total pertanyaan dengan lalu dikali 100. Lalu seperti itu program selesai dan akan mengeluarkan output dari codingan yang sudah ada tadi. Baik, segitu aja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.